Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan bahas bagaimana cara melakukan percobaan dengan menggunakan virtual lab. Nah, di sini aplikasi yang akan kita gunakan adalah pet simulation. Kita bisa gunakan secara daring maupun luring. Nah, untuk cari di Google, kita lakukan itu adalah percobaan menentukan percobaannya akan kita lakukan adalah tentang debit dan kontinuitas. Nah, di sini ada aplikasi dasarnya itu merencanakan dan melaksanakan percobaan fluida dinamik. Nah, di sini ini perbedaannya adalah sebuah penampang pipa yang memiliki luasan yang berbeda. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kita akan menggunakan aplikasi pet simulation yang dapat dilakukan secara offline maupun online atau daring maupun luring. Nah, di sini kita klik aplikasinya pet simulation. Nah, di sini kita pilih Fly with Simulation. Ini berdasarkan petunjuk dari percobaannya ya. Di sini kita klik dan kita klik simulation dan pilih physics, motion, fluid pressure. Di sini intinya percobaannya itu kita akan melakukan mengatur diameter dari luas penampang pipa. Kemudian kita atur speednya juga untuk mengetahui laju aliran pada pipa ya dengan luasan yang berbeda. Nah, ini tampilannya. Nah, kita masuk ke pet simulation. Nah, ini kita masuk kita klik physics. Kemudian dan yang penting kita ketahui di sini, yang harus kita miliki di sini, kita harus install aplikasi Java maupun Flash, ada Flash. Kemudian ya, itu aplikasi yang kita pilih. Setelah masuk fisik, kita masuk ke motion. Dari motion di sini kita pilih fluid pressure and flow. Nah, kita klik, kemudian kita klik play. Nah, sini sudah terdownload ya. Kita tunggu sebentar, kita run. Oke, di sini kita tutup dulu ya. Minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih adalah ini yang di kanan, kita pilih flow. Kita klik flow. Di sini flow ini adalah sebuah pipa di mana yang warna merah ini, yang 4 titik-titik atau dot ini adalah laju aliran fluidanya dalam pipa. Karena percobaannya di situ data yang kita perlukan itu adalah kita buat luas penampangnya dengan kecepatan debit. Ini diatur kecepatan debitnya ya. Nah, luas penampangnya ini debit airnya 5000 dan luas penampang yang besar berapa, ini kita butuh data sampai 6, kecepatan fluidanya, luas penampang pipa A yang A1 yang kecilnya ya. Kemudian ini caranya untuk mengubah, ini kita ubah luas penampangnya, kita tentukan. Nah, ini pipanya kita tarik sampai lurus ya. Nah, ini pipa besar. Kita harus seimbangkan ini luasnya. Kita akan ubah
ubah-ubah terus. Sini untuk mengukurnya diameternya kita bisa gunakan klik bagian ruler. Ini ada ruler yang muncul, kita atur 2 meter diameternya. Ini menggunakan satuan meter. Tekanannya tidak akan kita ukur, yang kita perlukan adalah ini debit airnya kita ubah. Ini sudah pas di 500. Untuk mengubahnya kita bisa geser-geser ini ya, atau bisa langsung kita klik di sini baru kita ketik 5000 liter per second. Nah, setelah itu ini bisa kita klik ini flux meternya untuk mengetahui luas areanya secara langsung. Karena kita tadi ternyata ini hanya ukuran 0,9 meter ya luas areanya ya. Nah, ini luas areanya, luas pipanya ya. Ini bisa langsung terukur. Ini kita ambil pada pipa yang terbesar dengan yang terkecil ya. Oke. Kemudian setelahnya kita tadi diminta itu adalah speed, pindahkan ke bagian sini. Nah, ini speednya kita tempatkan speednya ini pengukur kecepatannya pas di bagian ini pipanya ya, karena kita pakai luasan yang itu pas areanya. Nah, kalau kita tempatkan di bagian luar sini, ini luasnya beda lagi. Karena luasnya beda, jadi kita harus tempatkan speednya ini, karena bagian awal bisa kita tempatkan di sini. Nah, ini kecepatannya 5,7 ya, ini dengan luas 0,9. Nah, bisa kita masukkan datanya di sini, kita tulis di sini luas penampan yang besar ya, ini luas penampan yang kecil yang kita pakai itu tadi adalah 0,9 dengan satuan meter pangkat 2 ya. Kemudian kecepatan fluidanya ternyata yang kecil itu adalah 5,7 meter, 5,7 ya meter per second, 5,7 meter per second. Kemudian setelahnya kita pindahkan ini flow area-nya atau flux meternya, kita pindahkan ke sini. Oke. Nah, kemudian ini juga speednya kita pindahkan lagi ke sini. Nah, dan ternyata kita bisa lihat di sini aliran partikelnya pada bagian pipa yang kecil itu ternyata lebih cepat dibandingkan pada bagian pipa yang lebih besar. Ini bisa kita lihat, ini lebih melambat ya. Yang tadi yang cepat kemudian melambat. Nah, dan ternyata di sini speednya itu adalah ini pas luasnya kita pakai luas 3,1 ya. Oke, simpan di sini. Oke, 3,1 speednya itu 1,6 atau kecepatannya, kecepatan aliran fluidanya. Kita masukkan datanya 3,1 luas penampangnya. Ini A1 ya, bukan P1 ya. Ini A2. Terus di sini P2 ini adalah A2 yang kecil dan A1 di sini. Ini P1 ya. Ini kecil, ini besar ya. Terus penampan yang besar. Kita ganti dulu besar. Terus ini tadi luasnya adalah 3,1. Kemudian speednya itu adalah 1,6. Nah, seperti itu. Seperti itu cara kita mengukurnya. Ini kemudian kalau ini mengganggu rulernya bisa kita hilangkan seperti ini dengan klik hilang. Oke, rulernya sudah hilang. Nah, ini untuk yang kecepatan normalnya. Kalau dia kita pakai slow motion, kita bisa lihat dengan jelas. Oke. Selanjutnya kita ulangi sampai 5 data. Kita ulangi sampai dapat 5 data.
Oke, setelah kita dapatkan kelima data, ini data terakhir. Data terakhirnya ini coba masukkan datanya dalam bentuk grafik. Nah, sekarang kita buka Excel, aplikasi Excel. Sekarang langkah selanjutnya kita coba untuk menganalisis data dari percobaan ini, yaitu kita membuktikan ini benar tidak. Nah, seperti di sini data yang kita sudah peroleh tadi. Data yang kita peroleh tadi di sini ini 5.000 ya, 5 meter per second. Ini data yang sudah kita peroleh. Nah, analisis grafiknya seperti digambarkan. Nah, kita gambarkan dalam bentuk Excel. Nah, ini data yang kita peroleh tadi, kita pindahkan dalam bentuk Excel. Nah, ini adalah untuk pipa penampang besar. Kita dapatkan, ya, kita bisa lihat bentuk grafiknya. Ini dia ke bawah, artinya semakin kecil semakin besar luas penampangnya, maka kecepatan aliran fluidanya juga semakin kecil. Itu sama dengan data yang kita peroleh. Nah, kalau untuk sendiri kita lihat pada percobaannya ini, pada pipa besar dan pipa kecil. Pada pipa kecil ini aliran fluidanya lebih cepat dibandingkan pada aliran fluida pada pipa yang luas penampangnya lebih besar. Ini dia melambat, cepat, kemudian dia melambat. Ini kita tambah ya, ini kita bisa lihat, ini bisa lihat juga, tambah, kita bisa lihat secara langsung. Oke. Kemudian pada percobaan ini tidak hanya kita percobaan debit dan kontinuitas, bisa kita pakai untuk percobaan yang lain. Ini pressure, ini ada mengukur tekanan juga. Kemudian ada water tower, ini untuk percobaan kontinuitas, bagaimana mengukur jarak jangkauan air, seperti itu. Ya, saya kira ini itulah tadi percobaan tentang debit air dengan menggunakan virtual lab, yaitu dengan menggunakan PET simulation. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.